Di arena pertandingan, Tetua Qiu terlihat memprovokasi Hao Chen. Dia menegaskan jika hari ini tidak akan segan-segan mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan dia langsung menunjukkan kemampuan harimau api. Meskipun kejadian ini sempat menghebohkan beberapa penonton dan beranggapan jika Hao Chen pastilah kesulitan menghadapi Tetua Kuil Warrior tingkat 9, tapi nyatanya Hao Chen tidaklah gentar sedikit pun. Dia langsung melakukan persiapan sambil menunggu aba-aba dari Chen Dian. Di awal pertarungan, Long Hao Chen telah mencoba segala cara untuk menghindari setiap kemampuan jarak dekat. Pasalnya jika 4 tahun yang lalu dia tidak memiliki perisai matahari bulan, kemungkinan Hao Chen sangat kesulitan bertahan di tengah gempuran Tetua Qiu. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat membalikan situasi pertarungan. Alhasil, dikarenakan Ketua Qiu bertindak sesuai rencananya, bahkan secara paksa melepaskan teknik pedang haus darah, dan terus melakukan segala cara untuk melumpuhkan Long Hao Chen. Tapi sayangnya, hal tersebut percuma saja, di mana Hao Chen dengan pintar memanfaatkan waktu ini untuk menghindari serangan jarak dekat. Meskipun di momen ini, Tetua Qiu terlihat mengakui bakat perwakilan Cahaya Fajar lebih baik dari anggota lain, akan tetapi dia tidaklah berniat untuk mengendorkan serangan. Bahkan tanpa terduga langsung mengerahkan teknik pamungkas untuk mengakhiri pertarungan. Tapi... Menyaksikan jalannya pertandingan serta melihat kemampuan barusan, jelas saja mengejutkan para penonton. Di mana ternyata pemuda tersebut adalah seorang putra cahaya, serta berhasil membalikan situasi perbaku hantaman dalam satu kali gerakan. Sementara itu, menyadari kondisi Tetua Qiu sangatlah lemah, Long Hao Chen kembali mengaktifkan teknik pedang Ashura untuk menyerang, sehingga membuatnya terlempar beberapa meter dari atas arena pertarungan. Meski Lin Xin beranggapan Hao Chen berhasil mengalahkan Ketua Qiu, namun Sei'er mengatakan duel tersebut baru saja dimulai. Dan benar saja, Tetua Kuil Warrior bangkit dari keterpurukan, bahkan secara nekat menggunakan domain haus darah untuk membalaskan penghinaan tersebut. Melihat kejadian barusan, sontak saja bikin seluruh penonton jadi nambah panik, di mana kemampuan yang dilepaskan Tetua Kuil Warrior merupakan teknik rahasia kuil mereka, bahkan pernah digunakan saat medan perang mengusir pasukan iblis tingkat keroco. Bukannya gentar melawan domain pedang haus darah, Long Hao Chen masih tetap stay cool ngelihat serangan tersebut. Oleh sebab itu, dia segera melepaskan domain Dewa Cahaya peninggalan Abah Ye Legacy sehingga menciptakan serangan luar biasa itu. Sambil memblokir teknik Dewa Cahaya Long Hao Chen, Tetua Qiu akhirnya sadar kalau teknik yang dilepaskan ini berada di tingkat 9 level 5. Bahkan membuatnya cuma bisa pasrah menerima serangan tersebut. Long Hao Chen lantas menjelaskan, selama Ketua Qiu berada di dalam domainnya, maka teknik ini dapat menyerap seluruh energi spiritual musuh, sehingga Hao Chen bisa memanfaatkan untuk menyerang. Bukannya marah, Ketua Qiu justru mengagumi bakat Long Hao Chen. Pasalnya sejak 4 tahun yang lalu, hanya jagoan kalian saja yang memiliki atribut cahaya. Merasa identitas penyamarannya telah terbongkar, Hao Chen tanpa terduga menunjukkan evolusi tubuh Dewa Cahaya, sehingga membuat semua orang sedikit pangling, dan tidaklah pernah menyangka bahwa pemuda yang pernah dianggap meninggoy, kini telah kembali dengan selamat, bahkan memiliki domain atribut cahaya jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Nah, dikarenakan Ketua Qiu sudah tidak lagi bisa melanjutkan pertandingan, maka dia lantas mengakui kekalahan. Mendengarkan ucapan ini, Chen Dian segera mengumumkan bahwa Long Hao Chen perwakilan tim Cahaya Fajar berhasil memenangkan pertarungan. Tidak berselang lama setelah Ketua Qiu menyampaikan pesannya kepada Hao Chen untuk membawa Cahaya Fajar memimpin seluruh umat manusia di masa depan, Chen Dian kembali meminta Li Zhengzi perwakilan aliansi kuil penyihir melawan tim kuil jiwa untuk memasuki arena pertandingan. Sementara itu, di saat Long Hao Chen bergegas meninggalkan arena, Tetua Zhengzi terlihat menyempatkan diri ngobrol santuy bersamanya. Meski pencapaian jagoan kalian selama 4 tahun berkembang pesat, hanya saja Hao Chen masihlah terlalu muda untuk menjadi pemimpin 6 kuil aliansi.
Oleh sebab itu, Li Zhengzi bertekad untuk merebut posisinya. Hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, ketika Chen Dian baru mengumumkan pertandingan resmi dimulai, pemimpin kuil penyihir dengan mudah mengalahkan perwakilan aliansi kuil jiwa dalam satu kali gerakan, sehingga menimbulkan pertanyaan luar biasa hebat. Pasalnya mereka belumlah ngelihat kemampuan Li Zhengzi, tapi dia telah berhasil melumpuhkan lawan, sehingga para penonton beranggapan jika pemimpin aliansi kuil penyihir memanglah nggak ada obat. Meskipun begitu, Zheng Sai-er dan Long Hao Chen tidaklah gentar sedikit pun. Pasalnya cepat atau lambat, mereka akan bertemu dengan Li Zhengzi. Singkatnya, setelah kompetisi 6 kuil suci hari pertama berakhir, Chen Dian segera menyampaikan daftar poin yang seluruh tim dapatkan selama pertandingan, di mana aliansi kuil penyihir berjumlah 40 orang menempati posisi hashtag 1 dengan jumlah 400 poin. Sedangkan aliansi kuil assassin, kuil ksatria, kuil jiwa, dan tim cahaya fajar memiliki poin di bawah kuil penyihir. Walaupun hanya peringkat kompetisi di hari pertama, akan tetapi seluruh peserta masih bisa mengumpulkan poin di babak selanjutnya. Sementara itu, di saat Long Hao Chen baru saja meyakinkan seluruh anggota bahwa mereka telah berusaha maksimal dalam kompetisi ini, namun di tengah-tengah percakapan tersebut, sang kakak alias Li Xin tiba-tiba saja memanggil nama Hao Chen. Melihat kehadiran calon bininya, jelas aja bikin pesulap hijau nambah kegatelan. Dia beranggapan jika tujuan Li Xin pastilah ingin melepaskan rindu kepadanya. Tapi sayang Li Xin justru menghampiri Long Hao Chen, serta mengatakan jika dirinya sangatlah mencemaskan sang adik bersama Sai-er. Gak pengen kalah dari pesulap hijau, botak si Masian mencoba untuk menemui Putri Ling-er. Namun apa yang terjadi? Tuan Putri justru menunjukkan ekspresi marah. Pasalnya selama 4 tahun terakhir, botak si Masian tidaklah memberikan kabar. Waduh, kasihan betul ya guys ya. Nah, dikarenakan semua anggota sudah bekerja keras dalam kompetisi kuil suci, bahkan dia juga sudah lama tidak berkeliling kota. Long Hao Chen pada awalnya meminta ke-8 anggota untuk bersantai-santai. Namun harapan itu seketika sirna ketika tetua Han Qian tiba di lokasi ini, di mana para tetua membutuhkan sebuah informasi dari Hao Chen bersama Sai-er. Tanpa basa-basi melihat kemunculan pemimpin cahaya fajar ikut serta dalam kompetisi kuil suci, dan beranggapan jika Hao Chen pastilah berniat untuk memperebutkan posisi ketua aliansi New Era, baik Zheng Yu dan Long Tianying langsung mengajaknya bergabung untuk mengalahkan Li Zhengzi. Merasa ucapan sang kakek memanglah benar, Hao Chen lantas mengatakan, jika 6 aliansi kuil pengen mementingkan urusan pribadi, mereka tidak akan pernah bersatu seperti sedia kala. Oleh sebab itu, dengan terbentuknya cahaya fajar, Long Hao Chen berniat memperebutkan posisi tersebut untuk membangun aliansi tim pemburu iblis. Mendengarkan kata-kata motivasi barusan, jelas aja menarik perhatian Yang Hao-han. Pasalnya, rencana Hao Chen memanglah sejalan dengan pikirannya. Oleh sebab itu, dia mendukung penuh rencana tersebut. Long Hao Chen lantas mengatakan, sejak pertempuran terakhirnya melawan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, dirinya terbunuh sama kakeknya sendiri, bahkan membuat Hao Yu meninggal dalam insiden tersebut. Namun untungnya saja, Hao Chen masih bisa dibangkitkan kembali dengan hati kekebalan. Meski Hao Yu telah wafat, akan tetapi Hao Chen memiliki kontrak segel dan merasakan vitalitas di dalam tubuh rekannya. Oleh sebab itu, dia berniat untuk membangkitkannya kembali, sehingga mereka dapat menghancurkan pilar Dewa Iblis. Namun setelah pilar Dewa Iblis mengetahui kehadiran Hao Yu, mungkin akan kembali terjadi perang suci. Sehingga untuk menghindari kejadian tersebut, Hao Chen meminta para tetua melakukan persiapan lebih awal. Long Hao Chen menegaskan, bukan hanya tata segel keabadian dan tata segel penciptaan, tetapi ketiga tata segel lainnya, di mana menurutnya Zhang Fang, Han Yu bersama Yang Wenzu telah memenuhi syarat ujian tata segel ilahi dan membangkitkan 6 tahta segel di waktu yang sama. Perkataan barusan jelas aja mengejutkan para tetua, sehingga Han Qian mencoba untuk menanyakan hal ini kepada Hao Chen. Meski setiap orang memiliki satu kesempatan dan sekaligus merupakan sebuah pencapaian terbesar, tapi sepanjang sejarah umat manusia 6.000 tahun yang lalu, 2 tata segel ilahi tidak mengenali tuannya.
Oleh sebab itu, Yang Hao-han meminta jagoan kalian tidak mempertaruhkan masa depannya. Long Hao-chen mencoba untuk meyakinkan para tetua, di mana sejak 4 tahun yang lalu ketika terjadi perang suci melawan ras iblis, walaupun selama beberapa tahun terakhir mereka telah mengumpulkan sumber daya kehidupan bagi kelangsungan hidup di masa depan, tapi sering berjalannya waktu, ras iblis telah meningkatkan kekuatan mereka, sehingga Hao Chen cuma ada satu pilihan terus berjuang keras untuk membangkitkan tata segel ilahi. Terlebih lagi, setelah Hao Yu mencapai kebangkitan, dirinya memiliki keyakinan penuh bisa menghadapi Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu dan mengibarkan bendera perang. Waduh, ini baru namanya pemimpin ya guys ya, nggak kayak negeri Konoha kita ya kan? Singkat cerita, setelah melakukan diskusi bersama para tetua aliansi, Hao Chen terlihat kembali menemui rekan-rekannya, serta berpesan untuk selalu mewaspadai tetua kuil penyihir, dan juga kedua aliansi kuil jiwa bersama kuil penyembuh, di mana orang tersebut memiliki kemampuan di luar Nurul. Dengan adanya fakta ini, bahkan membuat seluruh anggota Cahaya Fajar kena mental, Hao Chen lantas mencoba untuk menenangkan suasana. Meski para kontestan turnamen bukanlah orang sembarangan, tapi jangan lupa, kedelapan rekannya telah berkembang pesat sampai sejauh ini. Terlebih lagi, kompetisi kuil suci akan berlangsung selama 7 hari. Oleh sebab itu, Hao Chen memberikan sebuah kata-kata motivasi untuk mengejar ketertinggalan poin mereka dari kuil aliansi penyihir. Keesokan harinya, setelah para peserta memasuki arena, wasit pertandingan lantas melakukan undian secara acak menentukan lawan di pertandingan kali ini, di mana ternyata Han Yu maju sebagai perwakilan Cahaya Fajar menghadapi tetua agung kuil jiwa. Ketika Han Yu memasuki arena baku hantam, beberapa penonton terlihat cukup terkejut. Pasalnya, Han Yu yang diketahui merupakan seorang tipe pertahanan ternyata juga berada di level 9, sehingga menandakan seluruh anggota Cahaya Fajar yang terdiri dari 10 orang benar-benar berada di level 9. Meskipun hal tersebut menggemparkan, tapi sayangnya Han Yu harus berhadapan dengan salah satu tetua kuil jiwa yang berada di level 9 tingkat 2 alias satu tingkat di atasnya, sehingga mereka beranggapan pertandingan tersebut pasti akan berlangsung sengit. Dan benar saja, si Udin langsung menyombongkan diri melihat Han Yu, seorang tipe pertahanan yang baru saja mencapai tingkat 9. Bahkan dia langsung menggunakan teknik pemanggilan untuk memunculkan binatang kalajengking kegelapan level 9. Selain dikatakan memiliki pertahanan dan serangan menakutkan, kalajengking kegelapan juga merupakan musuh alami bagi seorang kesatria. Meskipun Han Yu mampu dengan mudah memblokir setiap serangan yang dilepaskan kalajengking kegelapan, tapi nyatanya kabut di sekitarnya memiliki efek mempengaruhi kesadarannya, sehingga dia mencoba untuk menghindarinya dan terbang ke udara. Hanya saja Udin beranggapan tindakan Han Yu percuma saja. Pasalnya kabut yang dilepaskan sebentar lagi akan memenuhi seluruh arena baku hantam, sehingga dia memintanya untuk menyerah. Bukannya gentar mendengarkan bebacot si Udin kayak emak-emak Facebook gak karuan, Han Yu lantas tersenyum dan menunjukkan kalau dirinya juga memiliki binatang atribut kegelapan yang disebut iblis mata jahat. Kemunculan tunggangan Han Yu seketika menimbulkan kegemparan luar biasa Edon. Selain tidak menyangka ada seorang kesatria memiliki tunggangan atribut kegelapan, iblis mata jahat dengan level tinggi bahkan dikatakan belum pernah muncul selama ratusan tahun. Sementara Han Yu mengabaikan hal tersebut dan meminta iblis mata jahat untuk menemukan lokasi kalajengking kegelapan. Meskipun berhasil menemukan targetnya, namun dengan perbedaan level antara mereka, Udin masih sangat percaya diri. Sehingga tanpa basa-basi Han Yu meminta iblis mata jahat untuk melepaskan serangan tipe area. Dalam situasi terdesak, Udin secara gelo menggunakan formasi darah untuk menggandakan kekuatan binatang panggilannya,
sehingga kembali membuat Han Yu berada dalam situasi tidak menguntungkan. Tidak lagi menahan diri dan membuang-buang waktu menghadapi si bebeduk kolot bangkotan, Han Yu lantas memulai aksinya melakukan serangan jarak dekat, kemudian dikombinasikan dengan serangan garis mata iblis jahat, sehingga membuat si Udin hanya bisa menggunakan formasi pertahanan. Dia juga tidak menyangka bagaimana mungkin seorang kesatria pertahanan memiliki kekuatan serangan menakutkan. Melihat aksi Han Yu, sontak saja membuat Lin Xin teringat dengan pertarungan Hao Chen dan Han Yu di masa lalu. Sementara Hao Chen justru beranggapan Han Yu selama ini hanya menjadi tipe pertahanan selama menjadi tim pemburu iblis dan meninggalkan teknik serangannya, sehingga sudah saatnya bagi Han Yu menunjukkan seluruh kemampuannya. Dengan pertarungan epik ketika Han Yu benar-benar mengombinasikan seluruh kemampuannya, dia dan mata iblis jahat pada akhirnya berhasil menghancurkan kala jengking kegelapan, sehingga membuat Udin yang notabene mengandalkan binatang panggilan tidak bisa melanjutkan pertarungan. Dengan begitu, Chen Dian lantas menyatakan Han Yu memenangkan baku hantam dengan mendapatkan 20 poin. Singkatnya, setelah kemenangan Han Yu, satu persatu perwakilan dari setiap kuil melakukan pertandingan di ronde kedua. Kemudian diikuti Yang Wenzo, Zhang Fang, Sima Xian, Lin Xin, Zheng Sai-er dan Long Hao Chen juga berhasil memenangkan baku hantam dan melaju ke babak ketiga. Namun sayangnya, Duan Yi harus bertemu dengan perwakilan dari kuil penyihir dan berhasil dikalahkan. Hal ini menjadi pelajaran besar bagi tim Cahaya Fajar untuk tidak meremehkan lawan mereka. Sedangkan Chen Ying'er dan Yuan Yuan masih harus mengikuti 2 pertandingan yang tersisa. Sampai akhirnya, Chen Ying'er harus berhadapan dengan perwakilan dari kuil penyihir yang katanya memiliki kekuatan hampir setara dengan wakil kuil penyihir, memiliki gaya bertarung agresif. Hanya saja meski Ucok langsung melakukan serangan bertubi-tubi, Ying'er dengan santuy sambil gendong Baby Pink menghindari setiap serangan yang dilepaskan Ucok. Sampai akhirnya dia meminta Maidu untuk menunjukkan wujud sejatinya. Tidak sampai di sini, Ying'er lantas segera memulai persiapan portal pemanggilan. Meskipun Ucok mencoba untuk mengganggunya, tapi Maidu tidaklah tinggal diam dan mencoba untuk memblokirnya, sehingga membuat si Ucok merasa kesal serta tidak lagi berniat menahan diri, bahkan mencoba melepaskan teknik sihir api terkuatnya. Hanya saja di waktu yang sama, Chen Ying'er ternyata sudah menyelesaikan proses pemanggilan binatang naga tulang es level 9, sehingga membuat seluruh penonton merasa terpukau. Mereka tidak menyangka seorang gadis imut tersebut benar-benar mampu memanggil 2 binatang tingkat 9 secara bersamaan. Tidak gentar, Ucok lantas mencoba mempersiapkan sihir matahari api yang dikatakan merupakan teknik sihir terkuatnya. Sayangnya, aksi Chen Ying'er tidak berhenti sampai di sini. Dia lantas menggunakan domain dewa binatang dan teknik pemberkatan ilahi, memiliki efek untuk meningkatkan kekuatan binatang panggilan dan memperbesar aura domain. Menurut kakek dan neneknya, teknik domain dewa binatang Ying'er bisa dianggap sebuah keajaiban. Bahkan ketika kekuatan Ying'er nantinya meningkat, maka cucu mereka pastilah bisa memanggil lebih banyak binatang secara bersamaan. Di bawah efek berkah dewa perluasan domain, kedua naga tulang es berhasil membekukan tubuh Ucok dan menggagalkan teknik sihirnya. Bahkan hal tersebut secara tidak langsung juga mempengaruhi seluruh arena baku hantam. Sambil menyatakan Chen Ying'er berhasil memenangkan duel, Chen Dian lantas memintanya untuk menarik kembali domainnya dari atas arena baku hantam. Secara bersama dengan hal itu,
Wang Yuan pada akhirnya mendapatkan giliran baku hantam melawan Chen Xi. Selain dikatakan merupakan murid pribadi dari Li Zhengzi, Chen Xi sendiri dikatakan telah mewarisi banyak teknik rahasia dari gurunya. Ketika Chen Dian menyatakan pertandingan dimulai, Chen Xi tanpa basa-basi langsung melepaskan teknik bola angin. Namun Wang Yuan berhasil memblokirnya dengan sangat mudah, bahkan meminta musuhnya untuk menunjukkan serangan yang layak. Merasa kesal atas provokasi barusan, Chen Xi lantas melepaskan teknik sihir angin tipe area. Sayangnya, teknik ecek-ecek seperti ini tidaklah ada artinya di hadapan cewek tomboy kita satu ini. Selain dengan mudah menghancurkannya, Yuan juga berhasil mendekati Chen Xi yang menjadi kelemahan seorang penyihir, bahkan melepaskan pedang tiraninya. Meski Chen Xi berhasil memblokirnya, namun sayangnya hal itu tidak bertahan lama. Pada awalnya melihat kondisi musuhnya, Wang Yuan memintanya untuk menyerah. Tapi Chen Xi menolaknya dan langsung melepaskan teknik terlarang. Bahkan nyaris saja menghancurkan pembatas arena dan membuat Chen Dian harus memperkuatnya. Di mana teknik yang digunakan Chen Xi disebut sebagai lonceng ular dunia bawah, salah satu teknik rahasia ciptaan Li Zhengzi. Bahkan dikatakan pernah menewaskan 3 dewa iblis dan belum pernah terkalahkan selama puluhan tahun. Meskipun teknik tersebut kuat, tapi memiliki efek serangan balik kepada penggunanya, sehingga membuat beberapa penonton bertanya-tanya, apakah para anggota kuil penyihir tidak memperdulikan nyawa hanya untuk kemenangan? Meskipun teknik tersebut memang terbilang luar biasa edun, bahkan Chen Xi tidak bisa menariknya kembali, tapi Yuan terlihat sangat santuy. Bahkan dia langsung melepaskan domain penghalang darah. Meskipun di momen ini, Wang Yuan meminta Chen Xi untuk menyerah serta tidak perlu mengorbankan hidupnya, namun mengingat janjinya kepada Li Zhengzi untuk memenangkan baku hantam apapun konsekuensinya, dia pada akhirnya justru mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memperkuat teknik sihirnya, sehingga memaksa Wang Yuan pada akhirnya bertindak nekat untuk menghancurkannya. Menurut analisa para tetua kuil prajurit, Wang Yuan bukan hanya menghancurkan teknik terlarang, tetapi dia juga menghentikan serangan balik terhadap tubuh Chen Xi. Itulah alasannya dia tidak kawin terkena serangan balik mantra terlarang. Sementara itu di atas arena, Yuan mencoba mengatakan kepada musuhnya untuk tidak termakan oleh kekuatan, sehingga tidak menjadikannya sebagai budak kekuasaan. Perkataan bijak yang katanya didapat dari tetua Lauren barusan seketika membuat Chen Xi terdiam dan akhirnya mengakui kekalahannya. Di saat Li Zhengzi mencoba menghibur Chen Xi atas kekalahannya, Lin Xin dan anggota justru terpukau melihat Yuan mampu mematahkan teknik terlarang yang diciptakan ketua kuil penyihir. Meskipun Yuan mengatakan hal tersebut biasa saja, dan Chen Xi sendiri belum bisa mengendalikannya, namun dia masih meminta Long Hao Chen untuk berhati-hati menghadapi Li Zhengzi nantinya. Meskipun Lin Xin membenarkan ucapan Yuan dan beranggapan orang itu sangat kuat dan belum pernah bertarung habis-habisan, tapi dia sangat yakin Hao Chen tidaklah kalah dari Li Zhengzi. Tidak berselang lama, Chen Dian telah mengumumkan hasil poin ronde kedua dan masih dipimpin oleh kuil penyihir dengan 25 orang masuk ke babak ketiga dengan 900 poin. Meskipun di momen ini, Duan Yi terlihat sedih gagal maju ke babak selanjutnya, tapi seluruh anggotanya memintanya santai aja. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan setiap pertandingan.
Baru saja Chen Dian mengumumkan ronde ketiga dimulai, serta di babak pertama Seng Yu harus menghadapi cucunya alias Seng Sai'er. Ketua kuil assassin tersebut tiba-tiba saja meminta untuk tidak melanjutkan pertandingan. Pasalnya dia mengakui kekalahan dari cucunya, sehingga membuat seluruh orang di tempat ini terkejut. Bahkan Chen Dian bertanya, apakah Seng Yu yakin dengan keputusannya? Sambil mengangguk, Seng Yu menegaskan kekuatan cucunya sudah melampauinya. Bahkan dia tidak ingin bertarung melawan keluarganya sendiri dan menjadi pertunjukan. Meskipun perkataan Seng Yu menjadi gosip di kalangan penonton, namun Chen Dian bisa menerima keputusan tersebut, serta mengumumkan pertandingan kedua antara Chen Ying'er melawan neneknya sendiri alias San Sui. 那进行下一场抽签。 Di saat Chen Ying'er bersemangat, San Sui justru berperilaku sama seperti Seng Yu menyerah sebelum baku hantam. Dia juga beralasan kemampuan Ying'er sudah lebih baik darinya, bahkan di masa depan memiliki kesempatan melangkah lebih jauh lagi. Di saat Lin Xin beranggapan, kakeknya juga pasti akan menyerah ketika mereka berdua dipertemukan dalam pertandingan, Li Zhengzi justru beranggapan hal seperti ini tidak adil. Meskipun mereka memiliki hubungan darah sebagai kakek nenek, namun tidak bisa menyerah begitu saja. Bahkan dia beranggapan mereka telah bersekongkol. Provokasi barusan sontak saja membuat Chen Ying'er terpancing emosi. Pasalnya secara tidak langsung, Li Zhengzi menganggapnya lemah. Bahkan dia menantangnya baku hantam. Tidak ingin terjadi keributan, Chen Dian lantas menambahkan aturan, di mana dalam babak berikutnya, tidak diizinkan menyerah sebelum melakukan baku hantam, serta mengumumkan di ronde ketiga, Lin Xin akan menghadapi kakeknya alias Lin Chen. Meskipun harapannya gugur, namun Lin Xin tidaklah menunjukkan sikap mengeluh, bahkan dia berjanji akan memenangkan pertandingan. Di momen ini, Lin Xin terlihat berangan-angan kakeknya pastilah akan menyerah hanya dalam waktu singkat. Namun dikarenakan hal itu terlalu memalukan, Lin Xin lantas bertekad untuk melakukan baku hantam sedikit serius, sehingga kemenangannya bisa dianggap luar biasa. Waduh. Di saat Lin Xin masih berhayal dan Chen Dian menyatakan baku hantam dimulai, Lin Chen terlihat menunjukkan wajah serius. Sementara Lin Xin justru masih beranggapan kakeknya sedang bersandiwara. Dia juga beranggapan kakeknya tidak mungkin menyakitinya. Dan tiba-tiba... Meskipun menyadari kakeknya menggunakan teknik andalannya dari awal pertarungan, bahkan mencoba mendesaknya, tapi Lin Xin terlihat tidak menghiraukannya. Namun di waktu yang sama, teknik tersebut kembali muncul, sehingga mengharuskan Lin Xin menggunakan teknik barrier untuk melindunginya. Kejadian di atas arena barusan seketika membuat seluruh orang yang mendukung Lin Xin terlihat panik. Sementara Li Zhengzi beranggapan, teknik matahari suci merupakan teknik andalan keluarga Lin yang tidak bisa diremehkan. Sementara itu, merasa muak kakeknya benar-benar melakukan pertarungan secara serius, Lin Xin lantas dengan gila melepaskan sihir kristal api. Dia juga tidak menyangka kakeknya menggunakan kekuatannya untuk menyerang cucunya. Sambil kembali mempersiapkan teknik api matahari, Lin Chen menegaskan, jika Lin Xin tidak ingin bertarung, maka lebih baik menyerah pada saat ini juga. Merasa tertantang dengan ucapan barusan, Lin Xin lantas menggunakan kekuatan penuh dan menggunakan teknik ponik api. Adu teknik sihir kesatria tingkat 9 seketika menggemparkan seluruh arena. Bahkan Chen Dian harus menggunakan kekuatannya untuk memperbaiki pembatas yang nyaris saja hancur oleh efek kedua serangan. Sementara Lin Xin terus-menerus mencoba melakukan serangan meskipun harus dihadapkan dengan teknik mantra matahari suci. Melihat kemampuan cucunya mampu memblokir teknik terkuatnya, serta menunjukkan keterampilan luar biasa hebat, seketika membuat Lin Chen mengaguminya.
Dengan kata lain, selama 4 tahun menghilang, Lin Xin benar-benar telah meningkat sangat pesat. Di saat Lin Chen masih memikirkan hal itu, Lin Xin terlihat mempersiapkan teknik ciptaannya yang disebut 10.000 tornado api. 不对不对，你们看， Dengan pertandingan singkat tapi menegangkan, serta melihat Lin Chen telah kehilangan tongkat sihirnya, Chen Dian lantas menyatakan Lin Xin memenangkan pertandingan serta mendapatkan 40 poin. Kemenangan Lin Xin barusan langsung disambut baik oleh seluruh anggota termasuk Li Xin dan kedua sahabatnya. Sementara Li Chen justru teringat kisah masa lalu. Meskipun sempat kecewa kepada Lin Xin tidak ingin belajar teknik sihir serangan, namun akhirnya cucunya tersebut mampu membuktikan diri dan keluar dari bayang-bayang. Secara bersamaan dengan hal itu, Chen Dian lantas mengumumkan pertandingan selanjutnya, di mana Long Hao Chen harus menghadapi kakeknya sendiri alias Long Tianying. Sebuah pertandingan yang katanya sangat dinantikan. Pasalnya, Hao Chen sang jenius termuda harus berhadapan dengan salah satu kesatria segel ilahi. Li Zhengzi beranggapan, meskipun aturan melarang menggunakan kekuatan ilahi, namun Long Tianying tetaplah dianggap sebagai peserta terkuat, sehingga dia bertanya-tanya, apakah Long Hao Chen benar-benar mampu mengalahkan kakeknya sendiri. Sementara itu, ketika Hao Chen memberikan hormat dan memang menantikan pertarungan dengan kakeknya, Long Tianying lantas memuji sikapnya. Bahkan dia ingin melakukan pertarungan dengan kekuatan penuh, sehingga bisa melihat apakah Hao Chen memenuhi syarat sebagai pemimpin baru nantinya. Kemudian Chen Dian lantas menyatakan baku hantam dimulai. Melihat Hao Chen dan Tianying hanya bertarung menggunakan pedang dan kekuatan fisik, membuat anggota kuil penyihir merasa heran dan beranggapan sedang dibodohi. Pasalnya, bagaimana mungkin duel tersebut terlihat biasa saja. Sementara tetua Qiyong justru beranggapan berbeda. Meskipun mereka hanya bertarung menggunakan teknik dasar, tapi setiap gerakan yang ditunjukkan merupakan yang terbaik. Bahkan San Sui beranggapan mereka kemungkinan ingin menentukan kemenangan hanya menggunakan teknik dasar kesatria. Menyaksikan pertarungan barusan, Han Qian lantas meminta seluruh kesatria untuk memperhatikan baku hantam. Dia juga menegaskan, kekuatan bukan hanya berasal dari sebuah teknik yang kuat, melainkan bisa dari segala hal yang telah mereka pelajari sebelumnya. Setelah pertarungan tanpa teknik mencapai puncaknya, Long Tianying lantas menggunakan beberapa teknik dasar berpedang untuk mencoba mendesak cucunya dengan serangan tipe area. Sementara Hao Chen hanya menggunakan teknik tebasan untuk memblokirnya, sehingga memaksa Long Tianying menggunakan teknik pengumpulan 3 momentum menjadi satu serangan puncak, sehingga membuat para penonton bertanya-tanya, apakah Long Hao Chen mampu memblokirnya. 耀日斩！吴浩辰真的，竟然是3段血式！不对，不仅如此，龙殿主竟然连。 Selain Hao Chen benar-benar mampu memblokirnya, seluruh penonton juga dikejutkan Hao Chen ternyata menggunakan teknik pertahanan cahaya, bahkan menggunakan teknik tersebut untuk memukul mundur Tianying, sebuah teknik yang merupakan gabungan dari seorang kesatria bertahan dan kesatria tipe serangan, sehingga membuat seluruh orang gempar menyaksikannya. Gosip-gosip tersebut lantas dipertegas oleh Han Qian, di mana Hao Chen merupakan satu-satunya orang dalam sejarah yang mampu mengombinasikan teknik bertahan dan serangan, bisa disebut sebagai kesatria ganda, sehingga kekuatannya tidaklah bisa diremehkan. Pertandingan luar biasa dari cucu dan kakek di atas arena baku hantam benar-benar menjadi sebuah pertunjukan menakjubkan. Bahkan di akhir pertarungan, baik Hao Chen dan Tianying sama-sama menggunakan kekuatan pengumpulan kekuatan spiritual langit dan bumi untuk menentukan hasil pertandingan. Meskipun pertarungan berakhir imbang,
Namun dikarenakan Long Tianying hampir saja terjatuh dan menggunakan pedangnya untuk menahan tubuhnya keluar dari arena baku hantam, dia pada akhirnya mengakui kekalahannya. Bahkan memuji kekuatan Hao Chen benar-benar telah melampauinya hanya dalam waktu 4 tahun singkat. Dia juga memberikan Hao Chen sebuah tanggung jawab besar dan memberikan masa depan aliansi kepadanya. Tidak menolaknya, Hao Chen lantas bersujud di hadapan kakeknya. Dia juga mengucapkan terima kasih atas bimbingannya dalam pertarungan sebelumnya. 我会一直以爷爷和爸爸为榜样。 Melihat kejadian di atas arena benar-benar sesuai dengan tujuan kompetisi antar kuil diadakan, membuat Chen Dian tidak bisa menahan perasaannya. Dia juga beranggapan pertarungan Hao Chen dan Long Tianying bisa membangkitkan rasa percaya setiap orang kepada aliansi, serta menambah sukarelawan untuk berjuang bersama kuil masing-masing. Anggapan Chen Dian barusan langsung terbukti ketika ada seorang bocil langsung berniat menjadi seorang kesatria seperti Hao Chen di masa depan. Meskipun sang ibu mengatakan hal itu tidak akan mudah, tapi bocil FF ini gak peduli dan akan berjuang sekuat tenaga. Sementara Li Zhengzi justru berharap Hao Chen bisa terus menang dan bertemu dengannya untuk dipermalukan. Waduh, ini aki-aki songong bener ya guys ya. Singkatnya, di pertandingan selanjutnya, tim Cahaya Fajar tidak menemui lawan kuat. Bahkan Han Yu hanya bertemu seorang penyihir tipe bumi, serta berhasil memenangkan pertandingan hanya mengandalkan teknik kurungan cahaya. Yang Wenzhou bertemu perwakilan kuil jiwa yang memiliki atribut kegelapan, sehingga dia mampu memenangkan pertandingan dengan mengandalkan keunggulan atribut. Wang Yuan bertemu dengan kesatria tipe bertahan, sehingga dia mampu menguasai pertandingan dan memenangkannya. Meskipun Zhang Fang bertemu musuh tingkat 9 dari kuil penyembuh, tapi dia mampu memanfaatkan serangan untuk memenangkan pertandingan dengan mudah. Si Masian juga berhasil memenangkan pertandingan dengan kekuatan fisiknya saat bertemu perwakilan penyihir tipe S. Dengan hasil seperti itu dan berakhirnya babak ketiga, tim Cahaya Fajar masih melanjutkan kompetisi dan menyisakan 9 anggota seperti sebelumnya. Setelah mengucapkan selamat kepada para peserta yang maju ke babak selanjutnya, Chen Dian lantas menegaskan babak selanjutnya tidak akan ada waktu istirahat, serta mengharuskan mereka bertanding siang dan malam sampai juara kompetisi diputuskan, sehingga akan menjadi pertarungan sangat panjang. Di saat Chen Ying'er merasa senang kompetisi akan segera berakhir dan mereka bisa segera memenangkannya, dia tanpa terduga harus bertemu Li Zhengzi di pertandingan pertama ronde keempat, sehingga membuat Chen Ying'er teringat dengan tantangannya sebelumnya yang akhirnya menjadi kenyataan. Wadidaw, bener-bener edun parah ya guys ya. Di episode kali ini kita ditunjukkan baku hantam epik antara Long Hao Chen dan Long Tianying. Meskipun mereka tidak menggunakan teknik tingkat tinggi, tapi segala macam serangan yang mereka gunakan sangat sempurna. Sedangkan di episode berikutnya, kompetisi akhirnya mencapai tahap penghujung. Hanya saja Ying'er mengalami nasib buruk harus bertemu dengan Li Zhengzi. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri dulu. See you next time guys. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce.
it's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop.